Halo teman-teman, aku Fajarina Miftauljana dengan NIM 19 0552 0103. Nah, aku mahasiswa Universitas Tigubang Semarang. Nah, aku di sini dan teman-teman akan menyampaikan materi tentang standar audit 505 konfirmasi eksternal. Nah, di video kali ini kami memenuhi tugas pengauditan 2 yang diampu oleh dosen Pak Arif Himawan. Oke, sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wahyudiantri Handayani dengan NIM 1905520044 dari S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tigubang Semarang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelia Kristina Putri Prasetyo dengan nomor NIM 1905520060, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tigubang. Oke, langsung aja. Dalam sebuah laporan keuangan, standar audit menjadi bagian terpenting untuk mengetahui bagaimana kondisi sebuah perusahaan. Hal ini akan menjadi sarana melakukan strategi dan juga mengevaluasi setiap hal yang diambil dalam keputusan perusahaan tersebut. Nah, agar mampu mengetahui bagaimana kondisi sebuah perusahaan tersebut, tentu dibutuhkan laporan keuangan yang disusun oleh bagian staf keuangan perusahaan tersebut. Laporan tersebut berisi sebuah rincian dan juga transaksi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Tentunya, laporan tersebut yang akan mempengaruhi kemajuan perusahaan. Hal ini menjadikan salah satu alasan mengapa menggunakan proses audit bagi perusahaan sangat penting. Oke, untuk lebih lanjut akan standar audit perusahaan tersebut, simak video ini ya. Dan jangan di skip. Oke, untuk selanjutnya ke pengertian standar audit. Oke, berbicara mengenai standar audit, ini merupakan sebuah aturan yang ditetapkan agar bisa dijadikan sebagai pedoman khusus untuk menilai dan melakukan evaluasi. Evaluasi tersebut merupakan evaluasi mengenai laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, proses auditing ini juga bisa dianggap sebagai sebuah proses melakukan pemeriksaan dan juga penilaian serta evaluasi mengenai hasil laporan keuangan. Nah, proses tersebut dilakukan oleh seseorang, baik internal maupun eksternal. Nah, untuk langkah penilaian terhadap laporan keuangan tersebut tentu berpegang pada standar auditing yang ada, yang dijadikan acuan untuk melakukan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut. Nah, acuan tersebut ditetapkan dan juga disahkan oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia atau IAPI. Nah, materi kita juga diambil dari IAPI tersebut, yaitu Institut Akuntansi Publik Indonesia. Oke, sampai di sini kalian sudah tahu kan bagaimana untuk memahami standar audit tersebut? Oke, kalau sudah tahu, saya akan masuk ke dalam ruang lingkup standar audit 505 konfirmasi eksternal. Nah, untuk standar audit ini berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan standar audit 330 dan standar audit 500. Hal ini tidak ditujukan untuk meminta keterangan tentang litigasi dan klaim yang dibahas dalam standar audit 501. Nah, oke. Ini nanti bisa
dibaca di sebelah saya, nanti akan muncul PPT di layar kamu. Oke, untuk berikutnya saya akan membahas tentang prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit. Nah, di sini ada standar audit 505. Standar audit 500. Oke, nanti ditampilkan ya di layar, mengindikasi bahwa kendala bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya. Dan ini tergantung pada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut diperoleh. Standar audit juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit. Ada 3 generalisasi. Yang pertama, yaitu bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen atau luar entitas. Untuk kedua, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Nah, untuk yang ketiga, yaitu bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Oke, untuk berikutnya saya akan menampilkan contoh standar audit lain yang penting, yang membahas pentingnya konfirmasi eksternal. Maaf ya. Oke, untuk berikutnya yaitu contoh dari standar audit 330. Membahas tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respon secara keseluruhan terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan konfirmasi keuangan. Pada tingkat laporan keuangan. Dan untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sifat, saat dan luasnya didasarkan pada dan responsif terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Di samping itu, standar audit 330 mensyaratkan bahwa terlepas dari risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan, auditor mendesain dan melaksanakan prosedur substantif untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan material. Auditor juga disyaratkan untuk mempertimbangkan apakah prosedur konfirmasi eksternal harus dilakukan sebagai prosedur audit substantif. Untuk contoh standar audit lain yang mengakui pentingnya konfirmasi eksternal, ada standar audit 240 dan standar audit 500. Oke. Untuk yang pertama, saya akan membacakan contoh dari standar audit 240, yaitu mengindikasi bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi pendukung untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respon atas risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan disebabkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Oke, untuk standar audit 500 mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen seperti konfirmasi eksternal dapat menambah tingkat keyakinan auditor dibandingkan bukti yang ada dalam catatan akuntansi atau dari representasi manajemen. Oke. Berikutnya
Masih ada satu contoh standar audit 330, tapi tidak ada dimasukkan ke PPT. Saya akan membacakan, yaitu mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan dengan semakin tingginya tingkat risiko yang ditentukan oleh auditor. Untuk melakukan ini, auditor dapat meningkatkan kuantitas bukti atau memperoleh bukti audit yang lebih relevan atau andal, atau keduanya. Sebagai contoh, auditor dapat lebih menekankan untuk memperoleh bukti secara langsung dari pihak ketiga atau memperoleh bukti pendukung dari beberapa sumber independen. Standar audit 330 juga mengindikasikan bahwa prosedur konfirmasi eksternal dapat membantu auditor dalam memperoleh bukti audit dengan tingkat keandalan tinggi yang diperlukan oleh auditor untuk merespon risiko signifikan atas kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Oke, untuk berikutnya, di slide berikutnya yaitu tentang tanggal efektif. Ini ada dua, yaitu standar audit ini berlaku efektif untuk audit di atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal yang pertama, yaitu 1 Januari 2013 untuk emiten, atau yang kedua yaitu 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Oke, untuk berikutnya, slide berikutnya yaitu tentang tujuan auditor. Untuk tujuan auditor ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Wahyudian. Oke, untuk Wahyudian silahkan. Halo, di sini saya akan melanjutkan materi dari Kak Fajrina. Gimana teman-teman tadi untuk penyampaian dari Kak Fajrina? Seru kan ya? Oke, baik. Di sini saya akan membahas mengenai kenapa auditor melakukan konfirmasi dengan pihak eksternal perusahaan. Oke, langsung aja dimulai. Pihak konfirmasi eksternal, pihak auditor mengkonfirmasi dengan pihak eksternal perusahaan itu dengan tujuan untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut agar bukti audit menjadi lebih relevan dan andal. Nah, untuk sifatnya sendiri, bukti audit yang diperoleh dengan pihak eksternal itu akan dapat lebih diandalkan dibandingkan dengan pihak internal perusahaan. Kenapa? Karena untuk pihak eksternal itu akan bersifat lebih netral dan tidak akan memihak satu manapun antara kedua belah pihak seperti itu. Jadi kemungkinan kalau untuk konfirmasi dengan pihak internal bisa saja melakukan manipulasi, melakukan kecurangan-kecurangan terhadap bukti-bukti audit yang telah ada. Dan yang kedua, di sini saya akan membahas mengenai istilah-istilah penting dalam standar audit. Oke, di sini terdapat 5 istilah. Yang pertama, konfirmasi eksternal. Apa itu konfirmasi eksternal? Jadi untuk konfirmasi eksternal yaitu bukti yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis kepada auditor atau pihak ketiga, pihak yang dikonfirmasi, dan biasanya dalam bentuk tertulis maupun bisa jadi dalam bentuk lainnya. Dan yang kedua, permintaan konfirmasi positif. Untuk permintaan konfirmasi positif ini yaitu suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasi tersebut setuju atau tidak setuju. Jadi, pada konfirmasi positif ini akan terjadi dua kondisi, di mana pihak luar akan setuju maupun tidak setuju terhadap permintaan konfirmasi yang dilakukan. Dan yang ketiga, konfirmasi negatif.
Konfirmasi negatif yaitu suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor hanya jika yang diminta konfirmasi itu tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Jadi, untuk permintaan konfirmasi negatif ini hanya terjadi satu kondisi di mana pihak yang dikonfirmasi ini tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi yang dilakukan oleh pihak auditor. Dan yang keempat yaitu tanpa respon. Tanpa respon di sini itu merupakan suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespon, di mana terdapat sebagian atau secara penuh terhadap permintaan konfirmasi positif atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai ke tangan pihak yang dikonfirmasi. Jadi untuk di kondisi keempat ini, pihak yang dikonfirmasi atau pihak eksternal itu tidak memberikan feedback balik atau respon balik kepada pihak auditor. Dan yang terakhir yaitu penyimpangan. Penyimpangan itu suatu respon yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasi dengan informasi yang disediakan oleh pihak yang dikonfirmasi. Jadi pada keadaan yang kelima ini, pada nomor kelima, itu akan terjadi kesenjangan informasi antara pihak internal dengan pihak eksternal perusahaan. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai ketentuan dari prosedur konfirmasi eksternal. Di sini auditor akan harus tetap menjaga pengendalian atas permintaan konfirmasi eksternal itu. Dan di dalamnya itu termasuk yang pertama, menentukan informasi yang dikonfirmasi atau diminta. Jadi pada kondisi ini, itu auditor harus menentukan informasi-informasi apa saja yang akan ia minta kepada pihak eksternal perusahaan. Dan yang kedua, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Jadi pihak auditor akan menghubungi pihak yang tepat untuk ia konfirmasi untuk memberikan informasi konfirmasi secara jelas kepada auditor. Seperti contoh, semisal ada suatu saldo pada sebuah perusahaan, pada departemen finance itu ternyata ada selisih dengan laporan bank. Jadi, di sini auditor akan melakukan atau akan menelpon dengan pihak bank untuk mendapatkan konfirmasi atau kecocokan antara saldo itu. Jadi dia akan langsung menghubungi dengan pihak bank atau pihak bank ini sebagai pihak yang tepat karena tadi di kasusnya itu ada selisih antara saldo perusahaan dia dengan saldo di bank. Dan yang ketiga itu mendesain permintaan konfirmasi termasuk menentukan apakah permintaan telah dialamatkan secara tepat. Dan itu seperti yang tadi ya, dialamatkan secara tepat berarti dengan pihak yang tepat untuk dikonfirmasi, dan di sini itu akan berisi informasi-informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung kepada auditor. Jadi pada nomor ketiga ini, pihak yang dikonfirmasi itu akan memberikan informasi-informasi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh pihak auditor. Dan yang terakhir yaitu mengirimkan permintaan. Mengirimkan permintaan di sini itu termasuk dengan permintaan tindak lanjut jika berlaku atau memang jika dibutuhkan. Jadi bisa saja konfirmasi yang telah dilakukan oleh pihak eksternal kepada auditor itu informasinya bisa saja ada yang kurang. Jadi auditor memerlukan informasi lebih lanjut dari pihak luar ini. Jadi dia akan memberikan konfirmasi lanjutan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Jadi gini teman-teman, untuk di lapangannya biasanya terkadang dapat saja pihak eksternal perusahaan itu tidak mau memberikan konfirmasi kepada pihak auditor. Nah, jika terjadi hal-hal seperti ini, auditor dapat melakukan beberapa hal. Seperti yang pertama,
meminta keterangan dengan jelas alasan pihak eksternal itu menolak konfirmasi dari pihak auditor. Jadi, pihak eksternal harus memberikan alasan yang jelas, alasan yang valid kenapa dia melakukan penolakan konfirmasi yang diinginkan oleh pihak auditor. Jadi alasan-alasnya harus jelas dan tepat ya, begitu. Oke, yang kedua, mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap resiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk di dalamnya seperti resiko kecurangan. Dan di sini luas prosedur audit lain lanjutan. Jadi, untuk penolakan tadi itu harus dievaluasi oleh auditor. Apa saja atau resiko-resiko kesalahan penyajian apa saja atau resiko kecurangan-kecurangan apa saja yang bisa saja terjadi. Oke, yang terakhir yaitu melakukan prosedur alternatif atas konfirmasinya untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Jadi di sini auditor harus melakukan rencana cadangan atau alternatif lain apabila pihak yang dikonfirmasi ini menolak hal-hal informasi yang dia inginkan. Jadi auditor mungkin dia harus agak lebih melakukan alternatif lain atau rencana-rencana lain agar ia tetap mendapatkan bukti audit yang relevan dan andal. Tetapi dengan catatan untuk prosedurnya atau dia masih tetap melakukan prosedur audit yang baik. Jadi tidak boleh ada kecurangan. Baik, mungkin tadi untuk materi-materi yang saya sampaikan. Selanjutnya untuk penyampaian materi akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Angelina Christina. Silahkan untuk Kak Angel. Baik, terima kasih Kakak Dian. Teman-teman, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu hasil prosedur konfirmasi eksternal. Pada bab ini ada 5 poin penting ya. Yang pertama yaitu keandalan terhadap permintaan konfirmasi. Apa yang dimaksud dengan keandalan terhadap permintaan konfirmasi ini sendiri? Jika auditor menemukan atau mengidentifikasi adanya faktor yang menimbulkan keraguan terhadap keandalan konfirmasi, maka seorang auditor harus mendapatkan atau harus mencari bukti audit lanjutan. Mengapa demikian? Karena dalam bukti audit tidak diizinkan adanya keraguan, tidak diizinkan adanya kepastian. Jadi semua harus jelas, semua harus benar, semua harus tertata, semua harus tersistematis ya teman-teman. Jadi tidak boleh ada yang namanya keraguan, ketidakpastian, abu-abu lah istilahnya seperti itu. Jadi auditor harus giat mencari bukti audit yang lain atau bukti audit lanjutan untuk menghilangkan keraguan itu sendiri. Begitu teman-teman. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, respon yang tidak dapat diandalkan. Ketika ada respon yang tidak dapat diandalkan atau ada yang tidak dapat diandalkan, seorang auditor harus mengevaluasi implikasi tersebut atas penilaian resiko kesalahan penyajian material yang relevan. Jadi harus dievaluasi implikasinya, apakah terdapat kesalahan penyajian material atau bagaimana. Lalu yang ketiga, tanpa respon atau tidak ada respon sama sekali ya teman-teman. Jadi ketika apabila hal ini terjadi ya, tanpa respon, tanpa tanggapan seperti itu, auditor harus berpikir cepat, harus berpikir cerdas, kreatif mungkin untuk melakukan prosedur audit yang lain. Jadi alternatif prosedur audit yang lain, karena tidak mungkin kan tidak ada respon gitu. Tidak bisa auditor harus berhenti di proses tanpa respon itu saja tidak mungkin. Harus pintar-pintar mencari solusi, harus pintar-pintar mencari prosedur yang lain untuk mendapatkan bukti audit yang benar-benar relevan ya. Jadi memang jika tidak ada respon ya tidak lalu auditor harus menyerah terus ya sudah selesai. Tidak, harus mencari cara lain, harus mencari alternatif prosedur lain. Mungkin saja prosedur yang sebelumnya itu sulit mendapatkan respon, mungkin orang yang dikonfirmasi sulit untuk memahami atau bagaimana. Lalu yang keempat itu
pengguna suatu respon atas permintaan konfirmasi positif itu sangat diperlukan teman-teman, karena pengguna suatu respon ini itu nantinya yang digunakan sebagai bukti audit, jadi memang sangat-sangat diperlukan. Lalu yang kelima itu ada penyimpangan. Ketika terjadi penyimpangan, auditor harus segera melakukan investigasi ya mengenai penyimpangan ini. Mengapa harus dilakukan investigasi? Bisa jadi atau bisa saja penyimpangan ini menandakan adanya indikasi kesalahan penyajian material. Jadi benar-benar harus diidentifikasi, harus diinvestigasi. Namanya juga penyimpangan ya, kesalahan tidak sesuai alur, tidak sesuai aturan, tidak sesuai rule yang ada, tidak sesuai dengan cara yang ada. Jadi bisa jadikan penyimpangan itu menandakan suatu kesalahan, adanya kesalahan yang terjadi dalam penyajian material. Oke, baik, kita ke slide selanjutnya, yaitu SA500 ya. Pada SA500, seorang auditor itu dituntut untuk bisa memodifikasi, menambah prosedur, mengubah prosedur, memberikan prosedur alternatif yang digunakan untuk menyelesaikan keraguan yang ada ya, keraguan bukti audit, keraguan konfirmasi eksternal. Jadi auditor dituntut pintar, dituntut kreatif mungkin untuk bisa memodifikasi ya, kayak menginovasi atau memperbarui aturan audit yang ada agar keraguan itu tidak timbul. Karena kembali lagi di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa bukti audit harus jelas, alur step-stepnya harus jelas, tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada ketidakpastian ya. Nah, ketika sudah memodifikasi prosedur dan segala macam, pasti setelah itu melakukan verifikasi ya, tentu saja ya. Lalu siapa yang diverifikasi dan siapa yang memberikan respons pada permintaan ya? Tentu dari pihak yang dikonfirmasi teman-teman. Kalau tidak ada pihak dikonfirmasi, hasilnya dari mana? Tentu saja tidak mungkin dong dari auditor sendiri. Pasti harus ada pihak yang dikonfirmasi seperti itu. Lalu setelah dikonfirmasi apa hasilnya gitu? Hasilnya bisa jadi respon lisan maupun respon tertulis. Namun pada bagian ini yang diakui sebagai konfirmasi eksternal atau yang diakui sebagai bukti audit itu adalah respon yang tertulis gitu. Jadi bagaimana jika ada respon yang lisan, karena kan tidak mungkin semua orang yang dikonfirmasi itu responnya tertulis semua, tidak ya, pasti tentu ada yang lisan. Auditor bisa saja mendapatkan respon tertulis dengan cara meminta yang dikonfirmasi itu untuk menuliskan respon mereka. Namun tentu saja kan nggak mungkin ya semua yang mau dikonfirmasi itu memberikan tulisan mereka, respon mereka itu kan tidak semuanya mau. Lalu bagaimana jika ada hal seperti ini gitu? Bagaimana jika hal ini terjadi? Yang mau tidak mau, auditor harus mencari bukti audit yang lain, bukti audit yang lebih relevan gitu, bukti audit yang bisa menutupi ini semua gitu, tapi tidak menyimpang ya teman-teman. Maksudnya cari cara lain lah, gimana caranya biar dapat yang tertulis seperti itu ya. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi auditor itu menurut SA500 harus bisa memodifikasi, menambah prosedur dalam mencari konfirmasi eksternal ya. Lalu ketika mencari konfirmasi eksternal harus mendapatkan siapa yang hendak dikonfirmasi. Lalu ketika sudah mendapatkan siapa yang hendak dikonfirmasi, lalu apa responnya? Bila respon tertulis berarti baik ya teman-teman, maksudnya bagus gitu, benar, karena bisa dianggap sebagai bukti audit. Tapi jika lisan ya mohon maaf, memang auditor harus memutar otak sedikit untuk mencari respon yang tertulis. Apabila mau ya, apabila berkenan yang dimintai konfirmasi untuk menuliskan responnya ya itu sudah bagus. Tapi apabila belum, maka auditor harus mencari cara lain atau mencari bukti audit yang lain. Baik, kalau kita ke slide selanjutnya yaitu konfirmasi negatif. Apa itu? Dalam bab ini auditor tidak boleh menggunakan permintaan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit substantif tunggal untuk ditunjukkan suatu risiko yang ditentukan kesalahan penyajian material pada tingkat asersi, kecuali terhadap hal-hal berikut. Yang pertama,
auditor telah menentukan risiko kesalahan penyajian material adalah rendah. Jadi tingkat kesalahan penyajian materialnya itu rendah teman-teman. Jadi kan bagus ya. Dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang efektivitas operasi pengendalian yang relevan dengan asersi. Lalu yang kedua, populasi unsur-unsur yang diterapi prosedur konfirmasi negatif terdiri sejumlah besar saldo akun dan transaksi atau kondisi yang kecil dan homogen. Lalu yang ketiga, diharapkan suatu tingkat penyimpangan sangat rendah. Kan bisa dibilang mungkin tidak ada ya, tapi kan pasti ya ada saja ya penyimpangan ataupun kesalahan sedikit, itu yang diharapkan paling tidak sangat rendah atau rendah begitu ya teman-teman. Jadi tidak ada penyimpangan, tidak ada kesalahan. Lalu yang keempat, auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang akan menyebabkan penerima permintaan konfirmasi negatif mengabaikan permintaan konfirmasi. Lalu kita ke slide selanjutnya, yaitu pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Jadi bukti audit yang sudah didapat itu atau yang sudah diperoleh itu kemudian dievaluasi kembali. Jadi tidak serta-merta jika sudah dapat sudah aman, oh tidak, tentu ada evaluasi yang harus dilakukan oleh auditor. Auditor harus mengevaluasi apakah hasil prosedur konfirmasi eksternal ini merupakan bukti audit yang relevan dan Anda lagi-lagi harus dicek apakah bukti audit ini relevan atau tidak, apakah Anda atau tidak, atau apakah bukti audit lebih lanjut diperlukan. Jadi setelah dievaluasi, apabila ada audit yang kurang andal, yang kurang relevan, maka bisa jadi harus seperti yang saya jelaskan tadi ya, maksudnya ada yang dimodifikasi prosedurnya, ada yang harus mencari bukti audit lanjutan dan sebagainya. Lalu selanjutnya, pada waktu mengevaluasi hasil permintaan konfirmasi eksternal secara individual, auditor dapat menggolongkan hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, suatu respon dari pihak tepat yang dikonfirmasi menunjukkan adanya persetujuan dengan informasi yang disediakan. Jadi orang yang dikonfirmasi itu setuju dengan informasi yang disediakan dalam permintaan konfirmasi, atau menunjukkan informasi yang diminta tanpa adanya penyimpangan, tanpa adanya kesalahan, atau tanpa adanya salah saji material tadi ya teman-teman. Lalu yang B, suatu respon yang dianggap tidak dapat diandalkan. Hasil yang kedua ya. Lalu yang C, suatu permintaan konfirmasi yang tidak direspon. Lalu yang D, suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan. Pengevaluasian oleh auditor ketika dengan memperhitungkan prosedur audit yang lain mungkin dilakukan oleh auditor dan dapat membantu auditor dalam menyimpulkan apakah bukti yang cukup dan tepat telah diperoleh, atau apakah bukti yang diperlukan seperti yang dituntut di SA 330. Jadi dalam bukti audit itu setelah didapat, dievaluasi, lalu kan dapat disimpulkan responnya seperti apa, hasilnya bagaimana. Jadi bukti audit ini bisa memperkuat opini auditor ya, menyimpulkan apakah apakah bukti ini tuh dapat membantu auditor dalam menyimpulkan pendapatnya. Pasti sangat membantu, namanya juga bukti audit, bukti yang real, bukti yang relevan gitu, harus relevan karena ini menyangkut suatu perusahaan ya, laporan keuangan perusahaan, karena kan laporan perusahaan menyangkut berguna bagi banyak pihak, baik bagi pihak internal perusahaan sendiri, bagi pihak eksternal seperti investor, pemerintah. Jadi harus benar-benar clear, harus benar-benar bersih, tidak ada penyimpangan, tidak ada keraguan, tidak ada ketidakpastian. Apabila terjadi ya, auditor harus pintar-pintar dalam mencari cara, mencari solusi bagaimana mengatasi ini apabila terjadi hal ini, karena tidak semua kondisi di seluruh perusahaan yang diaudit itu sama. Jadi
sepintar-pintarnya auditor juga dalam mengembangkan kreativitasnya dalam menghadapi berbagai hasil audit yang dia sedang kerjakan ya, begitu teman-teman. Baik teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan ya. Mohon maaf apabila dari kelompok ini ada salah kata atau ada salah pengucapan. Oke, mohon maaf. Dan cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mau mendengarkan, memahami. Sangat berterima kasih juga sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan kami. Sekian dan terima kasih. Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbang Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbang Semarang di www.unisbang.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbang Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbang Semarang, Entrepreneurial IT Best University. Halo, kembali lagi dengan aku, Fajarina. Mungkin penampilanku agak berbeda dengan di awal video saat penyampaian materi, but it's okay lah ya. Oke, untuk penutupan video kali ini, aku akan memberi sedikit motivasi. Bukan, lebih tepatnya sedikit pengalaman kenapa harus belajar akuntansi, apalagi di Unisbang Semarang. Oke. Di sini akan memberikan beberapa poin, yaitu peluang pekerjaan, prospek karir, beragam cabang ilmu, dan tentunya prospek gaji dan lain sebagainya. Oke, stay tune. Oke, untuk kenapa sih kita harus belajar akuntansi? Nah, saat kita belajar akuntansi tuh peluang pekerjaannya cukup banyak. Nah, untuk para lulusan akuntansi terbuka cukup lebar dalam peluang pekerjaannya. Kamu bisa menjadi seorang akuntan yang selalu dibutuhkan di berbagai perusahaan yang bergerak di bidang apapun itu.
Nah, prospek karirnya cukup panjang. Nah, profesi sebagai seorang akuntan atau pengelola keuangan adalah profesi yang akan selalu dibutuhkan tanpa memandang tren. Sampai kapanpun, setiap perusahaan akan membutuhkan orang yang bekerja di bagian akuntansi ini. Membuat proses karir pada lulusan akuntansi akan selalu terbuka lebar. Nah, untuk berikutnya, apa aja sih cabang ilmu akuntansi itu? Nah, akuntansi merupakan ilmu yang memiliki banyak cabang atau turunan, seperti akuntansi perpajakan, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan masih banyak lagi. Nah, banyaknya cabang ilmu ini bisa membuat kamu memiliki banyak wawasan yang luas, serta bisa membantu kamu lebih mudah untuk memilih cabang ilmu akuntansi yang kamu sukai. Kamu lebih suka yang mana nih untuk belajar akuntansi? Di perpajakan, manajemen, atau bagian keuangan? Bisa di perbankan juga? Tergantung kamu memilih yang mana. Itu sesuai passion kamu di bidang akuntansi. Dan ini nih yang lebih menarik untuk aku pribadi. Ini paling menarik. Mungkin tidak aku juga sih, untuk banyak orang ini yang pasti paling menarik. Apa itu? Oke, langsung saja. Prospek gaji. Oke, untuk prospek gaji akuntan sendiri itu cukup tinggi loh. Nah, profesi sebagai seorang akuntan termasuk salah satu profesi yang memiliki prospek gaji yang cukup tinggi. Terlebih jika nanti kamu sudah menjadi seorang akuntan yang senior. Wah, berapa puluh juta dong gajinya. Kalau kepo, masuk aja ke Unisbank buat belajar akuntansi. Nanti kalian bisa belajar akuntansi. Nah, oke, untuk memiliki dasar akuntansi ini yaitu memiliki dasar ilmu bisnis. Jadi kalau kalian belajar akuntansi, otomatis kalian belajar bisnis. Nah, ilmu akuntansi ini bisa untuk sehari-hari juga loh, bisa untuk menghitung PPN. PPN tuh kan nggak lepas dari kehidupan keseharian kita ya. Atau mungkin kalian mau beli barang dari luar negeri, kalian pasti harus bisa, walaupun sudah dihitungkan dari pajak, kalian harus tahu nih dasar-dasar untuk menghitung EMS atau tag gitu, atau tag ya, maaf. Oke. Ilmu yang kamu dapatkan di jurusan akuntansi sebenarnya merupakan salah satu dari ilmu bisnis yang bisa kamu gunakan jika kamu nantinya memiliki untuk membuka usaha. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Kalian bisa belajar akuntansi di Unisbank. Karena di Unisbank itu akreditasi untuk FEB-nya sudah terakreditasi A. Oke, mulai masa depanmu dari sini, dari Unisbank. Unisbank hebat, Semarang hebat, luar biasa. Hai teman-teman, bingung mau cari kuliah di mana? Bingung mau cari kuliah yang sambil bisa bekerja? Ayo teman-teman ke Unisbank saja. Selain kita bisa belajar, bisa kuliah, kita diajarkan untuk menjadi seorang wirausaha teman-teman. Kita dididik untuk belajar, kita dididik untuk menjadi seorang mandiri. Ayo teman-teman, jangan pikir panjang lagi. Ayo buruan ke Unisbank. Banyak ilmu yang bisa kita dapat, banyak pembelajaran yang bisa kita dapat. Pak Mamat pakai baju merah, belinya di abang-abang. Mau masa depan cerah, ke Unisbank. Teman-teman, kalau kalian bingung mau kuliah di mana, yuk kalian bisa masuk ke Universitas Tigubang Semarang. Nah, untuk di kampus ini kalian akan diajarkan jiwa kewirausahaan, terus akan menjadi berpikir secara kritis, dan Unisbank itu akreditasinya sudah bagus loh, terutama untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis